Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Adi Pemula. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua yang melihat video ini, saya akan mengajak untuk melihat bagaimana proses penyulingan minyak nilam. Nah, ini merupakan proses penyulingan minyak nilam dari tahap awal sampai akhir, sampai penimbangan minyak nilam. Nah, kira-kira dapat berapa nih ya? Oke, jika teman-teman penasaran dengan proses ini atau dengan video ini, silahkan simak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk support channel ini agar channel ini tetap dan selalu berkembang ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menonton videonya. Oke teman-teman, saya akan memperlihatkan sebuah absen sebuah antrian teman-teman. Ini merupakan antrian antrian penyulingan minyak nilam, karena di sini tuh banyak sekali yang akan menyuling, yang ingin menyuling ke tempat ini. Maka dari itu dibuatkan sebuah tulisan antrian atau papan antrian seperti ini supaya teratur teman-teman. Dan setiap orangnya itu diberi jatah 2 kali penyulingan, seperti nomor 1 Puji begitu. Nah, Puji itu mendapatkan 2 kali sulingan. Itu dijatah maksimal 2 kali semua teman-teman, agar teratur, agar yang lain juga tidak menunggu terlalu lama. Maksudnya tidak boleh 2 sulingan lebih begitu. Oke, saya akan mengajak teman-teman menuju ke atas, dimana di atas itu ada tempat penyimpanan nilam sebelum dilakukannya penyulingan. Nah, ini nilamnya. Nilamnya di sini terlihat sudah kering ya, dan dia tidak dimasukkan ke dalam karung. Dia itu menggunakan metode pengikatan. Jadi dibawa ke sini itu dia diikat teman-teman, tidak dimasukkan ke dalam karung. Ada sih beberapa yang dimasukkan ke dalam karung, cuma yang dimasukkan ke dalam karung itu seperti contohnya itu daun-daun nilam yang rontok begitu, dimasukkan ke dalam karung, atau yang dicacah. Dan ini merupakan nilamnya teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju proses pembersihan ketel atau boiler dulu sebelum melakukannya penyulingan. Karena tadi kan sebelum kita menyuling ini ada penyulingan teman-teman. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu tempatnya, atau ketel atau boilernya itu. Oke, kita langsung lanjut menuju ketelnya, kita lihat. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri, ini ada sebuah wadah besar. Nah, ini dia yang disebut dengan boiler, atau sering dikatakan itu ketel, tempat atau wadah penyimpanan nilam ketika dalam proses penyulingan. Ini yang teman-teman lihat ini merupakan nilam yang sudah disuling tadi. Rencana sih mau dibersihkan, cuma lantaran masih panas dan uapnya pun masih banyak sekali, dibiarkan saja dulu biar agak dingin, lalu akan dibersihkan seperti itu. Bisa teman-teman lihat ya, uapnya sangat banyak sekali. Dan ini dia, nilamnya itu sudah gosong-gosong gitu teman-teman, sudah layu. Oke, kita lanjut saja ke proses selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke atas lagi, dimana ini merupakan proses awal sekali, yaitu proses pembersihan ketel atau boiler yang tadinya ada nilam atau ada
bekas nilam yang sudah disuling. Dan pembersihannya itu ada alatnya teman-teman. Ada alatnya, tidak menggunakan tangan langsung. Karena bisa teman-teman lihat sendiri, nilamnya itu memang tidak sepanas yang tadi, agak dingin. Cuma ya kalau menggunakan tangan langsung ya pasti tetap saja panas teman-teman. Bisa lihat sendiri kan, itu banyak sekali masih uap-uapnya atau asap-asapnya, itu masih cukup panas. Dan ini merupakan ketel atau boiler yang ukuran tampungnya itu 400 kilo 400 kilo ya. Cukup besar ketel ini. Nah, seperti inilah proses pembersihan tangkinya atau boiler teman-teman. Uapnya sangat banyak sekali teman-teman, karena ya itu tadi masih panas. Oke, kita lanjut saja menuju proses selanjutnya ya. Saya akan mengajak teman-teman menuju ke tempat pembuangan limbah nilam. Tempat ini berada di bawah kita tadi, dan masih dilakukannya proses pembuangan di atas sana. Dan limbah-limbah ini beberapa hari sekali dibakar teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini sudah menumpuk sangat banyak sekali. Oke, kita langsung lanjut saja ke tahap yang selanjutnya. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini ada setumpuk limbah nilam, limbah bekas penyulingan nilam. Nah, mungkin teman-teman bertanya, gunanya untuk apa? Nah, ini teman-teman, gunanya itu untuk merapatkan penutup pada boiler, biar rongga-rongga pada penutup boiler itu tertutup rapat begitu teman-teman. Dia itu ditaruh seperti ini, tapi agak banyak begitu, sampai ya secukupnya lah ya. Pokoknya sampai boilernya itu dirasa bisa tertutup rapat agar uapnya itu tidak keluar. Bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, kita ambil lagi, kita taruh di tempatnya. Dan sebelum dilakukan proses perapatan begitu, biasanya sih disiram-siram air begini, agar lebih padat begitu teman-teman. Nah, ini tadi boiler atau ketelnya sudah bersih ya. Bisa dilihat sudah sampai dasar, sudah tidak ada kotoran bekas nilam lagi. Dan uapnya tapi masih ada, karena di bawah sana apinya masih menyala teman-teman. Dan ini merupakan tutupnya, tutup boilernya, sangat besar sekali. Oke teman-teman, kita langsung lanjut saja ke proses yang selanjutnya. Oke teman-teman, ini sudah waktunya untuk memasukkan nilamnya.
Sekarang sudah pukul 9 kurang 1 menit. Oke, kita langsung menuju ke atas, dimana proses pemasukan nilam atau memasukkan nilam ke dalam boiler itu sedang berlangsung. Kita ke atas dulu. Nah, ini sedang tahap pemasukan ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini yang tadi, nilam-nilam yang tadi teman-teman. Sekarang sedang dimasukkan, ditata rapi di boiler. Dia tidak langsung memasukkan begitu, tidak teman-teman. Harus ditata supaya muat banyak, supaya proses uapnya juga nanti bisa maksimal. Ditata serapi mungkin. Diinjak-injak teman-teman agar padat. Dan tungkunya atau boiler itu belum dingin ya teman-teman, masih cukup panas karena di bawah boiler apinya itu masih menyala. Tapi yang teman-teman lihat ini seperti asap itu bukan berasal dari api yang berada di bawah tungku ini ya. Ini merupakan asap dari nilam. Nah, kenapa nilamnya berasap atau abu lah ya? Karena nilam ini setelah dilakukannya proses penjemuran sampai kering, gara-gara antrian, jadi nilam ini dibiarkan atau disimpan dulu selama sekitar 2 mingguan lebih, dan mengakibatkan nilam ini berabu atau berasap seperti itu. Dan masih diinjak-injak teman-teman. Dan sekedar info teman-teman ya, melansir dari berita Ditjen Perkebunan Kementerian Republik Indonesia tahun 2020, Indonesia merupakan negara produsen utama minyak nilam dunia, menguasai berkisar 95% pasar dunia. Saat ini berkisar 85% ekspor minyak atsiri Indonesia didominasi oleh minyak nilam dengan volume 1.200 sampai 1.500 ton per tahunnya, dan ekspor ke beberapa negara diantaranya Singapura, Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, Inggris, dan beberapa negara lainnya. Kata Kasdi Subagiono, Direktur Jenderal Perkebunan dalam arahannya pada video conference meeting 2020. Nah, itu sekilas infonya sih teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke proses selanjutnya. Oke, ini merupakan proses penutupan wadah nilam atau boiler. Sebelum ditutup, dia itu harus diberi ampas atau limbah bekas nilam yang tadi yang kita sudah lihat di awal tadi. Limbahnya yang gunanya untuk merapatkan tutupnya agar uapnya tidak keluar. Sebelum diberikan limbahnya atau biar rapat tadi,
yaitu harus disiram. Samping-samping wadahnya yang ada cekungan itu harus disiram dulu. Agar apa? Agar bisa padat, supaya tutup boiler ini tidak bocor atau uapnya tidak keluar keluar ya teman-teman. Nah, ini proses penaruhan limbah nilam agar tutupnya rapat. Ditaruh secukupnya saja, tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu sedikit juga. Dan bisa teman-teman lihat sendiri, ini masih ditata teman-teman ya. Agar apa? Agar tidak tinggi sebelah. Dia itu cara menatanya juga harus full satu lingkaran teman-teman, agar rata. Nah, proses menata limbah di samping boilernya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke proses penutupan boiler. Ini tutupnya ini cukup berat teman-teman. Jadi 2 orang yang menutupnya. Dan usahakan menutup boiler itu tidak ada yang bocor teman-teman ya. Karena yang dicari itu kan uapnya. Jadi kalau ada uap yang bocor, nah itu akan mengurangi hasil dari minyak nilam itu sendiri. Maka dari itu proses penutupan nilam ini tidak sembarangan teman-teman ya. Harus rapi, harus rapat dan kuat teman-teman. Ini masih diperiksa apakah ada yang tinggi sebelah, karena ditakutkan kalau ada yang tinggi sebelah nanti mengakibatkan bocor teman-teman, uapnya keluar. Dan ini proses pengunciannya, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Dia harus dikunci agar rapat teman-teman. Ini kunciannya ini pun sangat kuat sekali untuk menahan uap atau tekanan yang ada di dalam boiler. Dia diputar-putar begitu teman-teman, menggunakan kayu yang sudah dibentuk sedemikian rupa untuk menguatkan atau mengunci, memutar-mutar kuncinya itu agar kuat. Dan itu dilakukan semua kunciannya sampai terkunci semua satu persatu.
Oke teman-teman, sekarang kita memasuki proses pengikatan pipa. Pipa dimana itu uap dari boiler, dari wadah nilam ini menuju ke bawah. Kenapa sih ditali? Nah, agar rapat teman-teman, agar uapnya itu tidak bocor. Maka dari itu ditali. Talinya itu menggunakan tali ban bekas agar elastis dan lentur, dan insya Allah tidak akan bocor teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat sendiri prosesnya atau proses penaliannya. Dan penaliannya itu dilakukan berulang-ulang agar tadi rapat dan harus kuat teman-teman. Oke, kita tunggu saja ya proses penalian ini sampai selesai nantinya. Oke, akhirnya proses pemasukan, penutupan, penguncian dan penalian sudah selesai semua. Ini sudah tertutup dan sudah terkunci dengan sangat kuat, bisa teman-teman lihat sendiri. Dan sudah siap semua, sudah rapi di atas ini. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Dan ini tadi yang ditali tadi ya, sudah kuat, sudah terlihat rapat dan kuat sekali. Dan ini penyulingan di sini tuh menggunakan pipa turbo atau 2 pipa. Ini ada 2 pipa di sini, kan biasanya hanya 1. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah oke, sekarang kita memasuki proses pengapian. Ini sekarang sedang berjalan proses memasukkan kayu ke dalam tungku pengapian. Dan kayu yang dimasukkan cukup besar-besar teman-teman. Agar apa? Ya agar apinya itu menyala dengan bagus dan lama. Dan bisa teman-teman lihat sendiri di sini ada 2 lubang. Di atas itu lubang pengapian kayu dan di bawah itu merupakan limbah atau abu-abu bekas pengapian. Oke, kita langsung lihat kira-kira ini jam berapa. Tadi kan kita memasukkan jam 9. Dan sekarang kita start jam setengah 11 lewat 5 menit. Jam setengah 11-an teman-teman. Dan kita cek ternyata airnya atau air penyulingan yang dari uapnya tadi sudah sedikit demi sedikit sudah mulai keluar, tapi minyaknya masih belum terlihat ya, cuma terlihat saja sedikit. Kita menunggu sampai minyaknya keluar dengan banyak nantinya. Dan ini yang teman-teman lihat ini merupakan wadah-wadah dimana penampung minyak nilam itu sendiri. Dimana wadah ini ketika minyak nilam itu keluar akan ditampung di wadah ini. Oke teman-teman, kita langsung tunggu saja sampai minyaknya nanti keluar. Oke. Oke, kita cek. Sekarang sudah jam 11, sudah lewat setengah jam. Kita lihat di penampungan minyak nilamnya. Dan bisa teman-teman lihat sendiri, nilamnya sudah atau minyak nilamnya keluar dengan deras sekali. Ini yang dinamakan proses menyusu teman-teman, atau air minyak nilamnya itu berwarna putih keruh, dimana dalam proses ini minyak nilam itu keluar dengan
deras atau cukup banyak. Ini airnya bisa teman-teman lihat ya, sangat keruh putih. Ini minyak nilamnya keluar dengan sangat deras teman-teman. Dan ini merupakan penampungan yang kedua, dan di sana merupakan penampungan minyak yang ketiga. Oke, kita cek, sudah pukul 2 sekarang teman-teman. Nah, ini sudah memasuki proses pemisahan antara wadah tampung minyak nilam tadi ke jergen atau wadah nilam atau wadah minyak nilam akhir teman-teman. Yaitu ada wadah utama, keran, dan wadah akhir. Nah, atau jergen. Ini dia itu kalau kerannya dibuka, otomatis minyak nilamnya itu akan mengalir ke jergennya itu teman-teman. Jadi mempermudah proses pemisahan antara minyak nilam dan air itu sendiri. Dan sekilas info teman-teman, karena banyak yang bertanya di kolom komentar, manfaat dan kegunaan minyak nilam itu apa sih? Nah, manfaatnya itu satu, sebagai bahan campuran untuk parfum. Kedua, sebagai aromaterapi. Ketiga, sebagai antimikroba. Keempat, sebagai antioksidan. Kelima, menyembuhkan dan menghilangkan bekas luka. Keenam, mencegah kulit kering. Ketujuh, bahan baku obat. Ke-8, anti serangga. Ke-9, merangsang hormon. Dan yang ke-10, menyembuhkan dan menghambat luka dari sengatan racun ular berbisa. Nah, itu merupakan manfaat dan kegunaan minyak nilam. Oke teman-teman, nah sekarang sudah tahu ya. Nah, kita tunggu saja proses pemisahan minyak dan air ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini proses pemisahan minyak dan airnya sudah selesai. Sekarang memasuki waktu pendinginan pipa, atau airnya itu didinginkan ulang. Yang tadi panas dibuang, sekarang memasuki pendinginan agar airnya tetap terjaga, air di dalam kondensor atau pendingin. Nah, ini minyak nilam yang tadi satu kali pengecasan mendapatkan segini teman-teman, hampir 1 jergen atau 1 wadah tempat nilam. Dan alhamdulillah sekali, ini cukup banyak teman-temannya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri di wadahnya sudah tidak ada minyaknya lagi, sudah bening, tinggal airnya saja. Oke, kita lihat sekarang jam berapa teman-teman. Sekarang jam 2 lewat 7 menit, 8 menit teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, oke, sudah lelah sekali ini teman-teman. Sudah malam ya, sudah larut. Sekarang proses akhir dari penyulingan nilam, yaitu penyaringan minyak nilam tahap akhir. Dan kita cek sekarang sudah jam berapa ya, kira-kira sudah jam berapa ini ya. Nah, sekarang sudah jam 10, hampir jam 10 teman-teman, sekitar jam 10-an teman-teman. Nah, kita lihat ini tahap akhir dimana proses penyaringan nilam itu berlangsung, atau penyaringan minyak nilam tahap akhir teman-teman. Ini di sini banyak busa, dan gunanya busa itu untuk
menyimpan nilam itu, menyimpan minyak nilam atau menyerap. Nah, setelah terserap di busa, nanti busanya itu diperas di tempat ini. Nah, di tempat ember ini, teman-teman. Nah, ini nih minyaknya itu berwarna orange kehitam-hitaman, ya kayak minyak-minyak pada umumnya, seperti minyak-minyak bimoli, minyak goreng begitu, teman-teman. Mirip-mirip lah warnanya, cuma ini agak kental sedikit. Dan ini masih sementara proses ya, proses penyaringan. Tidak sembarang, teman-teman. Tidak sembarang langsung disaring begitu, tidak. Ini harus pelan-pelan, karena memisahkan minyak dengan air itu ya cukup membutuhkan ketelatenan, kesabaran. Nah, diperas sedikit demi sedikit, minyaknya itu akan keluar. Dan sekarang pukul 9:51. Sebentar lagi jam 10. Oke, kita lanjut saja. Nah, oke teman-teman, ini proses tahap yang paling akhir, yaitu tadi yang ada di jergen atau wadah nilam tadi, yang sudah ditampung, disaring ulang. Karena tadi kan di wadah jergen tadi belum disaring menggunakan saringan ini, hanya disaring melalui keran yang tadi yang ada di wadah tampung nilam tadi. Dan ini tahap akhirnya itu akan melalui penyaringan ini, teman-teman. Penyaringan akhir ini atau saringan khusus nilam ini, khusus minyak nilam. Dan ya tadi perlu kesabaran dan ketelatenan. Cukup panjang, teman-teman, dalam memperoleh minyak nilam ini. Ya kalau dibilang mudah ya tidak mudah, teman-teman. Harus sabar dan telaten, apalagi dalam budidaya nilam, merawat nilam itu harus perlu kesabaran dan ketelatenan agar hasilnya yang didapat itu cukup memuaskan. Kalau hanya menanam dan ditinggalkan begitu saja, pasti itu saya yakin hasilnya itu tidak akan semaksimal yang dirawat dengan baik. Dan ini prosesnya, teman-teman. Mungkin saya tidak akan banyak bicara ya, biar teman-teman langsung saja melihat prosesnya.
Nah oke teman-teman, ini merupakan nilam yang sangat kental, atau ini biasa sering disebut juga dengan minyak batang. Minyak batang itu minyak yang, atau minyak nilam yang kental. Minyak batangnya itu teman-teman, minyak batangnya itu menghasilkan minyak nilam yang kental dan biasanya berwarna hitam, atau tidak hitam sih, seperti kecoklat-coklatan begitu. Pokoknya kental dia teman-teman. Nah ini penyaringannya pun membutuhkan waktu teman-teman, karena untuk minyak ini menuju ke bawah itu cukup lama teman-teman, karena sangat kental sekali. Dan warnanya pun berwarna kuning telur, kecoklat-coklatan lah, kuning kecoklat-coklatan. Bisa teman-teman lihat sangat kental sekali. Ini membutuhkan waktu teman-teman kalau menyaring minyak yang seperti ini. Ya cukup membutuhkan waktu sih. Ya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Lanjut untuk melihatnya. Oke. Oke teman-teman, kita sekarang memasuki proses akhir, yaitu proses penimbangan minyak nilam. Nah dalam satu jerigen ini kira-kira kita mendapatkan berapa ya? Sebentar. Nah kita mendapatkan 5,565 teman-teman, atau 5 kilo lebih. Mendapatkan 5,565 ya, betul, 5,565. 5 kilo lebih itu teman-teman ya, dalam satu jerigen. Di sini kita mendapatkan 2 jerigen teman-teman dalam proses penyulingan tadi. Nah kita cek jerigen yang satunya mendapatkan bobot berapa. Nah kira-kira mendapatkan berapa ya? Oke, nah mendapatkan 5,645 teman-teman. Nah sedikit lebih berat daripada yang awal tadi, atau dapat 5 kilo lebih juga lah ya. Berarti total sekitar 11 kilo lebih. Pada hari ini kita mendapatkan 11 kilo lebih minyak nilam. Nah sekarang sudah pukul setengah 11 lewat setengah 11 lewat ya, dan kita mendapatkan 11 kiloan lebih sedikit lah. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini ya.
Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menghibur untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.